أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Kita melanjutkan kajian kita pada pertemuan hari ini. Kita masih melanjutkan tentang pembahasan dari kitab Muharramat Istahana Biha Katsirun Minan Nas. Pembahasan kita setelah membahas tentang yaitu masalah perjudian. Selanjutnya kita membahas tentang as-sariqah, yaitu tentang pencurian. Ini adalah satu perkara yang merupakan dosa, tapi banyak yang melakukannya. Nanti kita akan cari tahu bagaimana atau apa yang dimaksud dengan as-sariqah, pencurian tersebut. Karena sungguhnya yang namanya pencurian itu definisinya jelas. Karena terkadang ada orang menganggap ini bukan mencuri, padahal itu mencuri. Atau dianggap mencuri tapi ternyata tidak mencuri misalkan. Oleh sebab itu maka kita lihat di sini sebelum kita masuk di dalam pembahasan ini, apa sih takrif atau definisi dari as-sariqah tersebut. Maka kita lihat kenapa kita perlu membahas tentang masalah pencurian ini. Kita tahu di antara perkara yang sangat-sangat dilindungi di dalam Islam, yaitu di antaranya adalah al-mal, tentang harta. Bahkan Islam pun telah memerintahkan pemeluknya untuk mencari harta yang halal. Karena perkara harta itu adalah perkara yang dilindungi di dalam Islam. Dan kita mengetahui satu kaidah yang sering saya sampaikan. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh. Jadi hukum asal mencari harta itu selama tidak ada larangan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu halal. Hukum asal halal. Kita mau jualan nasi goreng, hukum asal jual nasi goreng halal. Kecuali menggunakan barang yang diharamkan. Misalkan berbahan minyak, dari minyak babi yang diharamkan. Atau dagingnya mungkin diganti dengan daging yang tidak halal. Nah itu jadilah kemudian haram bukan sebab nasi gorengnya, tapi karena ada bahan-bahan yang diharamkan. Hukum asal orang jualan cilok boleh. Antum mau jualan cilok silahkan. Dan itu dianjurkan di dalam Islam. Makanya dikatakan wa naha an kasbiki minal haram. Islam itu melarang pemeluknya dari usaha yang haram. Dan kita tahu di antara perkara yang haram itu di antaranya adalah pencurian. Makanya kenapa kita penting belajar tentang masalah mencuri? Karena banyak orang yang dia mencuri tapi tidak merasa mencuri. Banyak orang yang melakukan pencurian tapi dia merasa tidak melakukan pencurian. Itulah sebabnya sampai Allah SWT menjelaskan tentang halal dan haram tersebut. Di antaranya Allah terangkan di dalam surah Al-An'am
ayat yang ke-119. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqad fassala lakum ma harrama 'alaikum." Dan sungguh Allah telah menjelaskan kepada kalian ma harrama 'alaikum, apa yang telah Allah haramkan atas kalian. Yang haram sudah dijelaskan. Berarti yang tidak dijelaskan tentang keharamannya, jadilah dia itu halal. Ingat itu. Jadi dalam urusan-urusan duniawi, itu pengharamannya sudah jelas. Berarti yang tidak diharamkan halal. Makanya kaidahnya adalah al-aslu fil asya atau bisyai al-ibahah. Hukum asal sesuatu itu boleh. Hukum asal makan buah. Tanya buah apa? Buah mangga. Di Arab belum ada mangga di zaman dahulu. Pertanyaannya, bagaimana kita menentukan halal dan haramnya mangga? Sederhana. Cari dalil yang menentukan tentang keharamannya. Ada enggak dalil yang mengharamkannya? Kalau tidak ada, jadilah mangga tersebut halal. Karena al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asal suatu itu boleh. Kalau kita mau nyari jenis makanan yang lain, apa saja misalkan. Lihat pengharamannya. Jika tidak ada, jadilah halal. Berkebalikan dengan masalah ibadah. Sering saya katakan berulang kali dalam masalah ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu haram. Ini kebalikannya. Hukum asal ibadah itu haram. Dalam kaidah yang lain, al-aslu fil ibadah al-mutlan. Hukum asal ibadah itu batil. Tidak boleh dilakukan. Hatta yaqumma dalilu 'alal amri, sampai tegak dalil yang memerintah. Kalau ada yang memerintah, barulah dia menjadi boleh. Bahkan disyariatkan. Nah ini yang cara membedakannya. Jadi jangan sampai salah pengertian. Ini ketika ada orang, Mas kenapa sholat ya? Kenapa sholat takbirnya begitu? Ya ada nggak yang melarangnya? Selama nggak ada yang melarang nggak apa-apa. Salah. Kalau masalah ibadah, tanya ada nggak yang memerintahkan Anda seperti itu? Tidak ada berarti Anda terlarang. Ya, Anda terlarang. Berulang kali saya katakan ketika dahulu Indonesia diramaikan dengan orang sholat pakai bahasa Indonesia. Ketika pelakunya ditanya, kenapa Anda sholat seperti itu? Bilangnya, mana ada yang melarangnya? Cari dalil yang melarangnya. Ya nggak akan ketemu sampai kapanpun. Dalam masalah ibadah ditanya, ada nggak perintah? Tidak ada, maka Anda tidak boleh melakukannya. Itu haram. Jadi begitu. Kita kembali masalah harta. Nah, dari situlah maka di antara perkara atau usaha yang diharamkan adalah as-sariqah, mencuri. Lalu apa yang dimaksud dengan as-sariqah? Di dalam kitab Al-Mughni itu diterangkan wahia akhdhu malil ghair ala wajhil khifyah wal istitar. Yang disebut dengan mencuri itu adalah mengambil harta orang lain, ya. Itu dalam bentuk tersembunyi dan kemudian tidak diketahui, alias rahasia. Itu namanya mencuri. Itu namanya apa? Mencuri, ya. Dia sengaja sembunyi-sembunyi. Ya, nanti kalau kemudian orang terang-terangan, nodong dan sebagainya, itu sudah bukan lagi masalahnya asyarikah. Nanti itu masuknya dalam bab qat'u thariq, artinya perampok. Begal, itu kan? Itu terang-terangan. Itu sudah bukan masuk syarikah. Babnya beda lagi. Kalau bab syarikah, bab tentang pencurian, itu mengambilnya secara tidak terlihat. Rahasia, tersembunyi, tertutup, tidak diketahui. Itu namanya pencurian. Ya. Nah, seperti itu. Ini sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Mughni. Waqi' minal kabair. Dan mencuri ini, pencurian ini termasuk dari dosa besar. Ya, ini sebagaimana diterangkan dalam kitab dan di dalam sunnah juga ijma dari
umat Islam, mereka tahu yang namanya mencuri adalah dosa besar. Lalu kemudian dikatakan bahasanya selanjutnya kita lihat di dalam tulisan dari kitab ini. Dalil yang pertama disampaikan tentang pengharaman mencuri. Allah mengatakan waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-38. Kata Allah, wasariqah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Faqta'u, maka potonglah oleh kalian aydiyahuma, kedua tangan mereka atau tangan keduanya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, pencuri apakah laki-laki atau perempuan, maka potonglah tangan mereka. Nah, ini yang orang terkadang bikin apa? Bikin takut dengan Islam. Waduh, Islam ini kejam. Dikit-dikit potong, dikit-dikit ya, rajam, dikit-dikit bunuh. Karena mereka hanya sebatas baca ini, tidak diterangkan nanti pencurian semodel apa yang harus dipotong tangannya. Sama seperti orang kan rajam, enggak setiap orang berzina langsung dirajam. Dan syaratnya itu berat juga. Ya. Kita lanjutkan dulu. Wasariqah, pencuri laki-laki dan perempuan, faqta'u, maka potonglah oleh kalian aydiyahuma, tangan keduanya. Jazaa'an bima kasaba, ini sebagai balasan dengan apa yang telah mereka usahakan. Yang telah mereka lakukan. Nakala minallah, dan itu adalah bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mencuri dipotong tangannya itu ada bentuk hukuman, itu balasan buat mereka. Wallahu azizun hakim, dan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dikatakan perkasa karena Allah yang berhak menentukan hukumannya. Dikatakan hakim maha bijaksana karena di dalam potong tangan tersebut itu ada hikmah yang luar biasa yang ini akan menekan angka kejahatan. Di antaranya. Itulah sebabnya kemudian dikatakan mamin a'dami jara'imis sariqah, dan di antara sebesar-besarnya kejahatan pencurian adalah sariqatu hujaj wa umarin baitil lakil al-atiq. Dikatakan di antara sebesar-besarnya kejahatan pencurian itu adalah mencuri para haji dan orang-orang yang berumrah di Baitullah al-Atiq. Nah, ini yang terbesar ini. Di musim haji mereka mencuri, dan itu terkadang ada saja orang yang seperti itu. Ya. Ada saja orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dan ini adalah pencurian yang besar. Ya. Dan dikatakan wahada nau'u minal lusus la yuqimu waznan li hududillah. Dan ini termasuk bentuk dari pencurian yang tidak mengindahkan, tidak memperhatikan timbangan dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Fi abdalil biqa'il ardi wa hauli baitillah, yaitu melakukannya di tempat yang paling utama di atas muka bumi dan dekat dengan Baitullah. Orang yang berani mencuri para haji dan orang-orang yang sedang berumrah itu dianggap pencurian yang terbesar, pencurian yang besar. Kenapa? Karena orang ini telah berani berbuat maksiat di tempat yang paling utama, di dekat dengan Masjid Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Baitullah. Itu yang menjadikan sebabnya. Makanya waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissati salatil khusuf. Dan di sana dikatakan sungguh Rasulullah SAW telah bersabda di dalam kisah tentang salat khusuf. Jadi Rasul pernah ketika sedang salat khusuf, beliau kemudian menceritakan beberapa kisah. Di antara kisahnya dikatakan laqad ji'a binar, lalu kemudian kata beliau diperlihatkan kepadaku dengan neraka.
Wa dalikum hinna ra'aitumuni ta'akhartu. Yang demikian itu kalian melihat aku jadi terlambat. Jadi ketika Rasulullah SAW itu mau salat kusuf agak terlambat karena diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang neraka yang kemudian di sana ternyata neraka itu menceritakan pula kata Rasul ada kejadian yang luar biasa di dalamnya. Hukuman bagi orang yang mencuri. Seperti apa? Beliau mengatakan makhofatan an yusibani min lahhiha. Dikatakan bahasanya karena aku takut bahasanya neraka tersebut akan menimpa padaku dari jilatan apinya yang membuat hangus. Jadi saking takutnya Rasul dengan neraka Allah Subhanahu wa taala sampai terlambat datang itu. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang kondisi neraka. Wa hatta ra'aitu fiha sahibal mihjan. Sampai aku melihat di dalam neraka ada sang pemilik mihzan. Mihzan itu di situ ada keterangannya, yaitu di bawahnya, yaitu aso makufat torfi, yaitu aso tongkat yang kemudian dibengkokkan ujungnya. Ya, kalau kita lihat orang seperti untuk apa? Untuk jalan itu, ya apa namanya? Ya tongkat. Tongkat itu kan yang dibengkokkan untuk orang yang lemah kakinya kan? Itu dibengkokkan ujungnya. Rasul menceritakan di dalam peristiwa salat khusuf diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka yang di dalam neraka itu ada sahibul mihzan. Sahibul mihzan ini sang pemilik tongkat yang bengkok ujungnya. Bengkok ujungnya ya wajar yang namanya tongkat untuk itu penyangga tubuh kan bengkok ujungnya. Tapi di sini kenapa orang tersebut ada di neraka? Kan itu yang jadi masalah. Kalau pemilik tongkat yang bengkoknya sih nggak masalah. Jangan-jangan kemudian salah pengertian. Gara-gara pas lagi ngaji ngantuk mengatakan kata Ustadz orang yang bawa tongkat bengkok masuk neraka. Wah ini salah kesimpulan. Ya awas barangkali apa? Salah kesimpulan. Begitu anak menyampaikan bahasanya ini Rasul sedang menceritakan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu salat khusuf sampai Rasul terlambat itu neraka yang di dalamnya ada seorang yang dia itu disebut sahibul mihzan. Sang pemilik tongkat yang bengkok. Yang di sana dikatakan ya juru kusbahu pinar yang dia menarik kusbahnya. Kusbah artinya adalah am'a'ahu, menarik ususnya di neraka. Pemilik tongkat yang bengkok di neraka lagi nyeret-nyeret ususnya sendiri. Ngeri kan? Ngeri. Bacakan itu Pak. Tadi siang ya. Lihat video, ada yang ngirimin video tentang anak-anak masuk kandang domba Pak. Ini hati-hati barangkali yang punya anak. Ya. Anak kecil usia 5 tahunan masuk kandang domba. Domba itu ganas apa jinak? Hukum asal jinak. Ketika anak ini mainan dengan domba, tiba-tiba ada domba yang tanduknya besar datang. Begitu datang Pak, anak ini kemudian ditanduk, jatuh dia. Begitu jatuh, dalam posisi jatuh kan otomatis antara dia dengan domba kan tinggi domba ya. Itu aduh sampai saya nggak tega lihatnya juga. Itu sudah jatuh seperti itu, anak teriak-teriak orang tuanya nggak ada yang tahu. Sampai kemudian kepalanya diadu dengan kepala domba. Terus sampai meninggalnya. Ya. Jadi yang punya anak hati-hati ya. Barangkali ini jangan dianggap hanya sebatas domba tidak apa-apa. Jangan remehkan binatang. Karena binatang tidak punya peri kemanusiaan. Ingat itu. Ya, adanya peri kebinatangan. Enggak ada peri kemanusiaannya. Jadi mereka mungkin dianggap lawan. Ditabrak terus kepala dengan kepala diadu. Bayangkan kepala anak kecil diadu dengan domba yang keras kepalanya. Domba walaupun usia 1 tahun kepalanya lebih keras daripada anak usia 2 tahun. Jangan dikira itu. Bahkan domba usia 2 tahun dengan kita yang 40 tahun, 50 tahun pun lebih keras domba. Jangan dikira.
Makanya hati-hati ya. Hati-hati. Jangan pernah teledor. Anak kita itu berharga. Ya. Jangan biasa aja, biasa. Apalagi sekarang lagi musim kurban, ikhwah. Hati-hati. Kadang anak-anak lagi mainan diantep saja dibiarkan. Jangan. Jangan. Ya. Di kolam renang mentang-mentang cuman satu lutut. Ya. Kemudian anak kita kan tenang, nggak akan apa-apa. Jangan salah. Anak jatuh itu panik, nggak akan bangkit. Kelabakan dia kena air. Ya. Jadi hati-hati yang punya anak. Sedikit saya sampaikan seperti itu. Kita kembali. Bagaimana sahibul mihzan itu dia menyeret-nyeret ususnya di neraka. Masya Allah. Ini luar biasa ikhwah. Kenapa dia sampai seperti itu? Pemilik tongkat. Yang disebut dengan tongkat yang ditekuk, yang dibengkokkan ujungnya. Yang biasa buat orang yang kalau jalannya kesulitan. Kok bisa-bisanya masuk neraka sampai menyeret perutnya. Menyeret ususnya. Lalu kemudian dikatakan. Kana yasrikul haja bimihjanihi. Adalah dia dahulu ketika hidup di dunia. Suka mencuri dari jamaah haji dengan tongkatnya tersebut. Kok bisa mencuri dengan tongkat? Ya. Bagaimana cara mencurinya dia? Dikatakan fa'in futina lakukan. Apabila dia diketahui. Jadi bawa tongkat itu Pak. Yang ujung yang bengkoknya itu bukan dipegang. Yang dipegang yang ratanya. Yang bengkoknya malah dijadikan sebagai sarana untuk mengambil barang jamaah haji. Kalau ketahuan, dia mengatakan innama ta'allaqa bimihjani. Ini katanya barangnya nyangkut di tongkatku. Nah itu, begitu nyantol, ditarik ketahuan bilangnya itu barangnya nyangkut di tongkatku. Tapi wa in ghafila anku dhahaba bihi. Jika kemudian orangnya lengah, dia nggak tahu, ya udah dia pergi bawa barang-barangnya tersebut dengan ujung tongkatnya tersebut. Pertanyaannya, berarti dia apa namanya? Mencuri. Mencuri dengan ujung tongkat. Awas, Anda bukan mengajarkan ilmu baru untuk nyuri ya. Bukan ini. Bukan. Ini menceritakan tentang hadis. Ya. Ini hadis ini riwayat Imam Muslim pada hadis yang ke-904. Sahih. Lalu kemudian dikatakan mamin a'dami sariqat. Yaitu as-sariqah minal amwalil amah. Tuh. Jangan salah. Sebesar-besarnya kejahatan pencurian selain mencuri pada jamaah haji. Kenapa alasannya? Karena orang yang mencuri pada jamaah haji atau jamaah umroh itu adalah orang yang tidak lagi memperhatikan kehormatan Masjidil Haram. Di tempat yang dekat dengan Baitullah masih mencuri aja. Yang kedua, yang paling besar itu adalah orang yang dia mencuri pada fasilitas amah umum. Mencuri pada harta-harta umum. Coba kita bayangkan ada orang dia mencuri di fasilitas umum. Ada telepon umum diambil teleponnya. Ada kemudian misalkan di situ ya ada fasilitas umum, kursi taman untuk orang umum diambil kursinya. Itu kan mencuri fasilitas umum. Ada kemudian keran untuk minum, kerannya dicopot. Lumayanan diambil. Apa saja fasilitas umum yang diambil oleh dia, maka ini termasuk pencurian dosa besar dan ini adalah termasuk dosa-dosa besar. Termasuk pula ini adalah pencurian yang dianggap pencurian yang besar selain mencuri pada jamaah haji. Kemudian dikatakan wa ba'dul ladina yaf'aluna yaqulun. Dan sebagian orang yang mencuri dari fasilitas umum. Selain fasilitas umum, Pak, mencuri dana umum. Di antaranya apa? Dana-dana yang disampaikan, di antaranya yaitu dana-dana umum seperti dana fasilitas umum.
atau kemudian untuk kemaslahatan umum. Ini kan ngeri juga ya dananya ya. Seperti orang korupsi untuk dana itu dana umum misalkan. Dana bantuan sosial dikorupsi. Dana untuk misalkan ya untuk fasilitas umum misalkan membuat jalan atau apa dikorupsi. Semuanya itu kan pencurian namanya. Dan ini termasuk dosa besar. Dan ini termasuk jenis pencurian yang besar. Dan mereka melakukan seperti itu. Terkadang ada yang mengatakan nasriku kama yasriku goiruna. Ketika ditanya, kenapa ente mencuri seperti itu? Bilangnya, saya mencuri, kami mencuri, sebagaimana selain kami pun ada yang mencuri. Ada dana diambil, dicuri, barang-barang nyurinya. Nah ini tidak boleh. Dana untuk umum, dana untuk kemaslahatan, entah kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat, bantuan-bantuan, ternyata dikorupsi. Nah ini tidak boleh. Ya walaupun bukan dana umum pun nggak boleh mencuri, tapi ini dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Wa ma'alimu anna tilka sariqa min jami'il muslimin. Dan tidakkah mereka mengetahui sesungguhnya pencurian itu sama saja dia telah mengambil atau mencuri dari seluruh kaum muslimin. Baitul mal dicuri atau dikorupsi. Ada yang nyuri di Baitul mal. Kotak masjid dicuri. Ada kan? Ada. Ini pencurian yang termasuk besar. Dana bencana alam dicuri. Dana untuk jalan, fasilitas umum kan? Dicuri. Dana untuk penanggulangan banjir. Misalkan setiap selokan banyak yang mampet dibersihkan. Dicuri. Alias dikorupsi. Ya ini. Bahaya. Waduh Ustaz, kalau gitu saya kalau mau nyuri harus lihat-lihat dulu ini dana umum apa dana pribadi ini. Sama aja. Tapi bobotnya lebih besar karena dia telah dianggap mencuri dari seluruh kaum muslimin. Kemudian dikatakan li anal amwal al amah milkun li jami'il muslimin. Karena sesungguhnya harta yang umum itu adalah milik seluruh kaum muslimin. Jangan dikira itu. Itu milik kaum muslimin. Wa fa'alal ladina la yakhafuna bahasanya dan orang-orang yang melakukannya itu mereka adalah orang-orang yang tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Berani mengambil dana umum, dana kepentingan umum, berarti dia telah mencuri dari semua kaum muslimin. Coba dana kaum muslimin banyak. Sekarang kan lagi rame ya, yaitu pengumpulan donasi setelah itu kemudian dikorupsikan ya. Ada yang seperti itu. Nah memang itulah sebabnya kalau mau donasi yang dekat saja. Yang sudah jelas. Kalau antum mau sodako yang sudah jelas. Ada saudara kita ini sakit. Sodako jelas. Ya. Misalkan pengumpulan ada masjid dibangun. Jelas kan? Jelas. Dikumpulin untuk disebarin kemana. Kita tidak tahu. Apalagi misalkan ada orang dari jauh datang mencari donasi. Kita tidak tahu. Walaupun memang kalau kita sudah donasi, kalau kita memang sudah nyumbang, jelas-jelas kan? Bahasanya sumbangan kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun penggunanya siapa? Terserah. Terserah kalau itu sih. Tapi itu membuka peluangnya besar. Dikumpulkan, setelah itu kemudian nggak jelas peruntukannya. Tapi kalau kemudian ada pembangunan masjid, pondoknya sudah jelas kelihatan. Udah itu saja mulai yang dekat. Saudara kita butuh, tetangga kita butuh. Udah saja. Itu dulu yang terdekat lah. Itu diutamakan. Ya. Lalu kemudian dikatakan pula diantaranya. Laisa bihujatin tubarriru taklidakum. Bahasanya itu bukan alasan pembenaran atas taklidnya mereka. Dengan sebab orang lain ikut-ikutan mencuri, lalu dia pun ikut mencuri, itu bukan dalil. Dahulu sering ada kejadian penjarahan.
Ya, kalau mencuri sedikit, sendirian. Kalau banyak namanya apa? Penjarahan. Pohon ditebangi di hutan, dibawa penjarahan. Lagi keramaian atau lagi ada kerusuhan. Tiba-tiba satu toko, satu supermarket dijarah. Itu tidak boleh. Pencurian bukan? Curian. Itu tidak boleh. Walaupun alasannya yang lain juga mencuri, masa saya nggak ikutan mencuri? Ikhwah, kaum muslimin nggak boleh ikut-ikutan. Yang buruk ya jangan diikuti. Begitu pula dikatakan wa ba'dunas yasriku min amwalil kufar. Dan ada sebagian manusia mencuri dari hartanya orang kafir. Karena kan lagi rame tuh. Ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan jamaah kaum muslimin misalkan. Ya, namanya apa terserah. Bagian dari kelompok kaum muslimin bikin gerakan. Yaitu apa? Mengambil harta orang-orang kafir. Alasannya sebagai fai. Bukan gonimah. Gonimah rampasan perang. Ini tanpa perang diambil. Ya, mencuri, menipu apa. Walaupun orang kafir gak boleh ikhwah. Ya. Dengan alasan anakum kufarun, sungguhnya mereka orang kafir. Wahada ghairu sahih, dan ini tidak benar. Fa'inal kufarun ladina yajuju salbul amwalihim hum al-muharribuna lil muslimin. Maka sungguhnya orang-orang kafir yang boleh diambil harta mereka adalah orang kafir yang muharib, orang-orang yang memusuhi, memerangi kepada kaum muslimin. Orang kafir yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin, orang kafir yang kemudian dibawa yaitu kekuasaan kaum muslimin, orang kafir yang mendapatkan jaminan dari kaum muslimin tidak boleh diambil hartanya. Walaupun dia orang kafir. Coba Islam tuh luar biasa baiknya. Walaupun ada tuduhan yang nggak baik kan, tapi Islam tetap baik ya kawan. Lalu kemudian dikatakan walaisa jami'u syarikatil kufar wa afradukum yadkhuluna fi dzalik. Dan kemudian dikatakan tidak setiap seluruh perusahaan-perusahaan kafir dan orang-orang atau individu-individu kafir itu masuk dalam kategori yaitu kafir yang memerangi kaum muslimin, bukan. Di negeri kita ada perusahaan-perusahaan asing milik orang kafir. Pertanyaannya mereka memerangi kita enggak? Enggak. Maka enggak boleh kita ini kemudian mengambil nah ini harta mereka. Enggak boleh. Kemudian dikatakan wa min masaili syariqah, di antara sarana-sarana pencurian. Di antaranya adalah madul aidi ila juyubil akharin. Memanjangkan tangan untuk mengambil dari juyub, saku-saku orang lain, alias bahasa kita nyopet. Nyopet pencurian bukan? Pencurian. Di kita bukan tuh nyopet dengan bukan mencuri sama, karena nyopet itu nggak terang-terangan, mesti sembunyi-sembunyi kan? Nggak terang-terangan, sembunyi-sembunyi dia. Itu namanya nyuri. Jadi jenis pencuriannya nyopet, curi juga sama. Lalu kemudian dikatakan pula yaitu pulsatan, yaitu yang kemudian mengambil dengan syarat pulsah, diam-diam, nggak terang-terangan. Wa ba'dukum yadkhulu bi dikatakan wa ba'dukum yadkhulu buyutal akharin. Dan sebagian lagi ada yang kemudian mencuri dengan cara masuk ke rumah orang lain. Jairon sebagai jair, orang yang berkunjung. Berkunjung ke rumah orang. Setelah itu wayasrikum ba'dukum. Lalu dia mencuri ya dari dia. Datang masuk ke rumah orang, pura-pura bertamu. Ya, datang berkunjung diambil. Begitu tuan rumahnya sebentar ya ngambil air, tahu-tahu toplesnya habis semua. Ya, di ruang tamu barangnya ada di ruang tamu hilang semua. Itu namanya mencuri. Ya. Atau dikatakan pula di antaranya adalah yaitu wa yasrikum ba'dukum yasrikum min aqaibiduyufihi. Ada sebagian orang yang dia mencuri dari tas-tas tamunya.
Ada tamu berkunjung ke rumahnya, diambil tasnya. Ya. Nah, ini juga ada. Berarti tuan rumahnya. Ya. Ini juga bahaya. Kemudian dikatakan wa ba'dukum yadkulul mahaliti tijariyah. Ada juga sebagian dari mereka cara mencurinya masuk yaitu pusat-pusat perdagangan, alias supermarket, minimarket, supermarket masuk. Wa yakfi juyubihi wasiyabiki silaan. Kemudian dia menyembunyikan barang-barang di kantong ataupun di bajunya. Bahasa kitanya apa? Hah? Mengutil. Ya, mengutil ya. Mengutil. Ya, mengutil dah. Padahal kutil kan kita tahu ini ya. Kenapa disebut mengutil? Datang masukin ke baju, masukin ke jaket. Makanya kan sekarang supermarket jaket sudah dititipin. Jaket ditutupin. Sengaja badannya kurus pakai bajunya double-double. Nah itu. Nyobain baju masuk ke ruangan. Masuk ya baju dia sendiri pakai lagi, masuk lagi pakai. Jadi orangnya kecil masuk baju 10 ikhwah, pakai luarnya tetap pakai baju panjang. Nggak kelihatan kan? Jangan dipraktekin, awas nggak boleh. Anak ngasih tahu seperti itu pernah kejadian ketangkep begitu masalahnya. Ya, pakai celana karena orangnya kecil celananya double-double lama-lama dapat 3 aja lumayan kan? Lumayan. Ya, sampai celana jin aja dimaling ya. Itu. Wa yakfi. Kemudian dikatakan au ma taf'alukum ba'dun nisa min ikhfa'i hatta tasyabiha. Atau apa yang dilakukan oleh sebagian wanita, dia kemudian menyembunyikan barang itu di bawah bajunya. Nah ini. Ya, ternyata wanita kena ya. Karena memang banyak kejadian ditangkap di supermarket apa? Yang ngutil para wanita ya. Tapi bukan berarti para wanita begitu semuanya enggak ya. Ini kejadian banyak begitu. Kan ini sedang contoh bentuk-bentuk pencurian. Kemudian dikatakan babak dunas bahkan sebagian dari manusia yaitu yastas hello sarikotal asya fadilah awirokisah. Ada sebagian manusia menganggap remeh, menggampangkan mencuri yaitu barang yang qadilah, yang sedikit, yang dianggap remeh juga aurokisah, yang murah, tidak ada harganya. Lumayan lah ya orang lagi kerja. Kan suka kita lihat orang kerja motongin besi, besi yang dibawa pulang kan. Ya bekas potongan-potongan yang kita sebut limbah. Itu jangan dianggap remeh ikhwah. Perusahaan kayu, kemudian kayu-kayu potongan dibawa pulang. Tanpa izin pemiliknya, tanpa izin pengusahanya. Potongan besi dibawa pulang lumayan di kiloan. Banyak yang menganggap remeh. Ya, nah, yang seperti ini tidak boleh, itu mencuri. Ada mangga orang lumayan dan diambil, lagi naik mobil ya, udah sampai di atas kan diambil lumayan. Ini tidak boleh, Ikhwan. Kelihatannya ringan tapi ini bentuk pencurian. Begitu pula dikatakan diantaranya adalah faqad qala Nabi sallam, dan sungguh Nabi sallallahu telah bersabda, kata Rasul, la'anallahu as-sariqa. Allah telah melaknat seorang pencuri. Yasriku baydah, yang dia mencuri sebutir baydah, sebutir telur. Batuk ta'u yaduhu, maka dipotonglah tangannya. Tangannya dipotong hanya gara-gara sebutir telur. Kemudian dikatakan wa yasrikul habla fatuqta'u yaduhu. Begitu pula ada yang kemudian mencuri hanya al-habla, hablun, tali, seutas tali. Fatuqta'u yaduhu, kemudian dipotong pula tangannya oleh Rasulullah SAW. Kalau kita baca hanya di sini, kita akan jadi heran. Loh, berarti yang remeh pun potong tangan ya. Padahal nanti dalam hadis yang lain, enggak Pak? Batasan potong tangan itu adalah 3 dirham. Atau 1/4 dinar. Yang kalau kata para ulama, kalau sekarang itu sebanding dengan 20 real. Kalau 1 realnya berapa? 3 ribuan ya. 3 kali 20 ya kurang lebih 600 ribu. Kalau senilai itu boleh potong tangan. Tapi kurang daripada itu, tapi dengan syarat yang ketat. Ya,
Syarat ketatnya apa? Kalau ada pengakuan. Kalau nggak ada pengakuan, ada saksi. Kalau nggak ada saksi, ya nggak bisa. Atau ada bukti. Nah itu. Kalau nggak bisa, kalau tidak ada bukti, nggak ada saksi, nggak ada pengakuan, ya jangan dipaksa dipotong hanya gara-gara tuduhan, nggak boleh. Ya. Lalu kemudian di sini pun dikatakan, ini ada dalam hadis dari Imam Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Wa yajibu ala kulli man saraqa syai'an an yu'idahu ila sahibihi ba'da an yatuba ila Allah azza wa jalla. Maka orang yang mencuri sesuatu dari orang lain, hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia mengembalikan barang yang dia curi. An yu'idahu ila sahibihi. Hendaknya dia mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya. Ba'da an yatuba ila Allah azza wa jalla. Sebelum dia bertobat. Jadi sebelum dia tobat kepada Allah, balikin dulu. Karena tobatnya seorang pencuri, selain dia meminta ampunan pada Allah, selain dia menyesal, selain dia berazam tidak akan mengulangi sekali lagi, bahkan tidak mengulangi terus, maka kemudian dia mengembalikan barang yang dicurinya tersebut. Yaitu sawa'un, sama saja. Bahasanya a'anda alaniyah ausiran. Sakian au biwasitatin. Sama saja apakah dia terang-terangan mengembalikannya ataukah secara rahasia diam-diam. Boleh saja dia lewat individu langsung, boleh dengan wasitoh. Itu boleh dengan perantara. Silakan. Barangkali kalau kemudian ngaku sendiri digebukin ya, udah lewat perantara, apa sekarang gampang. Pakai apa? Pakai ojol. Bisa kan? Bisa, dititipin. Itu bisa. Itu sebagai bentuk tobatnya. Fa'in azaja anil musuli ila sahibil mal. Jika ternyata dia susah untuk mengembalikan pada pemilik harta. Mengembalikan susah, tidak bisa. Ya. Au ila warasatihi, atau dia susah mengembalikan pada ahli warisnya. Sudah dicari, ya. Mimba di mal istihadi fil ba'si. Setelah dia berusaha dengan semampunya, dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh mencari mana ahli warisnya. Dia mencuri barang, dikembalikan, pemiliknya sudah mati. Cari ahli warisnya. Atau sudah pindah rumah, karena rumah kontrakan. Cari. Kalau dia sudah usaha, kemudian nggak dapat lagi. Pewarisnya tidak ada, yang punyanya tidak ada. Apa yang dilakukan? Maka dikatakan, fa'innaku yatasondaku biki. Wa yanwi sawabaku lisahibihi. Maka dia berniat. Untuk apa? Untuk mensodakohkan barang tersebut dan pahalanya untuk sang pemilik barang. Disodakohkan. Karena nggak ketemu sih. Ini para pencuri sodakohnya begitu ya. Tapi bukan atas nama dia, atas pemilik barang. Duh, saya itu nyuri TV nih. Yang pas punya rumahnya ganti kontrakan. Nyari nggak ketemu-ketemu. Ya Allah, saya udah nyari kemana-mana. Sudah, TV ini saya jual, saya sodakohkan uangnya atas nama si Fulan yang punya TV tersebut. Itu bentuk tobatnya. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah dosa orang yang mencuri, dan begitulah tobat orang yang mencuri. Ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pelajaran buat kita agar kita tidak mudah untuk menjadi orang-orang yang terjatuh dalam dosa-dosa besar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya bagi anda yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.